Indonesia dikenal dengan keberagaman budayanya, mulai dari adat istiadat, agama, bahasa, dan suku. Meski zaman sudah semakin modern, tak bisa dipungkiri kalau beberapa suku di Indonesia ini masih memegang ajaran nenek moyang. Ajaran dari para leluhur itu pun tidak terlepas dari hal-hal mistisnya yang sampai sekarang dipercaya masih kuat. Dari ratusan suku di Nusantara, 8 suku ini termasuk yang kuat dan paling ditekuti di Indonesia karena ilmu magis mereka. Yang pertama, suku Dayak Kalimantan Timur. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan suku yang satu ini. Suku Dayak ini berasal dari Kalimantan Timur. Kabarnya, masyarakat suku ini sampai sekarang masih memiliki ilmu sihir yang sangat berbahaya. Salah satu ilmu mistis yang paling terkenal dari suku ini adalah mandau terbang. Mandau itu senjata tradisional suku Dayak. Dengan ilmu itu, orang Dayak tidak perlu mengejar musuhnya sampai mati-matian karena mandau tersebut bisa terbang sendiri dan menebas kepala si musuh. Tapi di sisi lain, mandau terbang itu dikirim untuk melindungi orang yang mereka anggap kawan, saudara, dan keluarga. Ada pula ramuan bulu perindu yang bisa bikin siapa saja jatuh cinta. Konon, kalau ada laki-laki yang berani selingkuh, alat vital mereka seketika hilang dan muncul di dalam toples. Yang kedua, suku Nias, Sumatera Utara. Suku Nias adalah salah satu suku asli Indonesia yang masih mempertahankan adat dan budayanya. Di era modern seperti sekarang, penduduk yang hidup di Pulau Nias ini menjalani kehidupannya seperti yang dilakukan oleh nenek moyang agar tradisi tidak hilang dimakan oleh zaman dan juga modernisasi. Penduduk di Pulau Nias dikenal akan budaya berperangnya, atau dalam situlah yang lebih keren adalah warrior, mirip seperti kaum Sparta dan Mongol. Di masa lalu, para Nias warrior berjuang mati-matian untuk mempertahankan wilayah dan juga harga diri kelompoknya sehingga perang yang besar kerap terjadi. Bahkan saat zaman penjajahan kolonial Belanda, suku Nias paling susah dijajah oleh pasukan Belanda. Selama puluhan tahun, Belanda tidak bisa masuk terlalu dalam karena pasti akan diserang oleh para warrior yang siap mempertaruhkan apa saja untuk suku dan desanya. Kawasan Pulau Nias adalah neraka bagi Belanda karena kebudayaan bertarungnya yang mengagumkan sekaligus mengerikan. Maka dari itu, suku Nias kerap dijuluki sebagai bangsa Sparta asli Indonesia. Yang ketiga, suku Osing Banyuwangi. Banyuwangi juga sering dikaitkan dengan hal-hal magis. Katanya banyak dukun santet di daerah ini. Tahun 1998 pernah terjadi tragedi santet Banyuwangi yang menewaskan ratusan orang. Mereka semua dibunuh dengan cara sadis, dari dipenggal sampai diarak keliling kota. Ilmu santet biasa digunakan untuk tujuan balas dendam sampai si musuh meninggal, atau santet merah, bikin orang lain suka, atau santet kuning, dan melancarkan usaha santet putih. Yang keempat, suku Asmat Papua. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayunya yang unik. Populasi suku Asmat terbagi dua, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman. Suku Asmat meyakini bahwa mereka berasal dari keturunan dewa Fomiripitsi yang turun dari dunia gaib yang berada di seberang laut di belakang ufuk tempat matahari terbenam tiap hari. Suku Asmat punya ritual yang cukup mengerikan. Ketika ada anggota keluarga yang meninggal, harus ada pemotongan jari dari anggota keluarga yang ditinggalkan. Ada mitos yang mengatakan, jangan sesekali membuat marah dan tersinggung suku Asmat. Siap-siap kalian akan kena akibatnya. Kamu bisa mendadak sakit misterius, miskin mendadak, kecelakaan, dan masih banyak hal-hal tak terduga lainnya. Yang kelima, suku Kajang Amatoa, Sulawesi Selatan. Di pedalaman Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, ada namanya suku Kajang Amatoa. Suku ini percaya bahwa mereka tinggal di tanah toa atau tanah tertua yang diciptakan Tuhan bumi pertama kali. Suku Amatoa atau suku Kajang ini adalah suku yang mencintai alam. Kecintaan suku Kajang terhadap lingkungan dikarenakan suku Kajang yang menganggap hutan selayaknya ibu sendiri, karena ibu adalah sosok yang dihormati dan dilindungi. Mereka biasanya mengenakan pakaian serba hitam untuk melambangkan kesederhanaan, kesetaraan, dan kematian yang bisa datang kapan saja.
Suku Kajang memiliki banyak ritual unik dan membahayakan. Salah satunya adalah Atunu Panroli. Ritual ini biasanya dilakukan ketika terdapat masalah. Di antaranya, terjadi kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat. Ritual ini dilakukan dengan cara memegang linggis yang telah dibakar merah membara sebagai wadah mengetes kejujuran masyarakatnya. Linggis ini tidak akan pernah terasa panas jika dipegang oleh seseorang yang bersifat jujur. Tapi jika sedikit berbohong, maka linggis panas ini akan melumat tangannya. Jika kabur dari upacara sakral ini, maka sesepuh adat akan berkumpul dan mengucapkan mantra yang ditujukan kepada pelaku yang kabur. Nantinya akan mengalami sakit dan berakhir dengan kematian. Yang keenam, suku Toraja, Sulawesi Selatan. Toraja identik dengan keunikan budayanya dalam hal menghormati kematian seseorang, baik dalam bentuk upacara adat ataupun penguburannya. Ada beberapa tipe penguburan di sana, yakni kuburan gantung, gua, pahat, tanah, sampai patane, atau ruangan yang dibuat seperti rumah untuk menyimpan peti mayat. Objek wisata Batu Lemo merupakan tempat pemakaman yang umum digunakan orang Toraja. Wujudnya berupa batu-batu berukuran besar dan dilubangi sedemikian rupa hingga membentuk sebuah ruangan. Ruangan inilah yang digunakan untuk meletakkan peti-peti dari satu rumpun keluarga. Lubang ini diberi pintu kayu atau bambu sebagai penutup. Ada juga loh yang tidak ditutupi sehingga peti, tengkorak, bahkan tulang-tulang bisa terlihat jelas kalau liang batu ini berada di sisi jalan. Yang ketujuh, suku Korowai, Mapi, Papua. Di wilayah paling timur dari negara kita tercinta ini, ternyata menjadi tempat bermukimnya salah satu suku misterius yaitu Korowai. Dikenal masih primitif, suku ini ternyata tega memakan daging manusia. Untungnya, praktik kanibalisme ini hanya terjadi saat mereka belum mengenal dunia sekitar. Disebutkan masyarakat Korowai yang tinggal di daerah Kaibar, Kabupaten Mapi tersebut baru ditemukan pada tahun 1970-an. Sehingga saat ini masyarakat Korowai masih teguh memegang adat istiadatnya. Sehari-hari mereka mengenakan pakaian dari dedaunan, tinggal di rumah panggung dengan tinggi sekitar 50 meter dari atas tanah dan melakukan pemburuan untuk bisa dimakan. Yang kedelapan, suku Bati, Pulau Seram, Maluku. Seram disebut sebagai pulau utama sekaligus terbesar di Provinsi Maluku selain Pulau Ambon. Mungkin cukup untuk konten kali ini yang membahas 8 suku di Indonesia yang populer karena mistisnya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.